Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Hari ini adalah materi terakhir kita di semester 1, yaitu tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah bahwa Ibu mengharapkan agar peserta didik Ibu sekalian dapat menganalisis seperti apa peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang bagaimana cara kita sebagai warga negara mengeluarkan aspirasi dalam sistem politik di Indonesia. Untuk itu, perhatikan buku paket Anda dan simak tayangan berikut ini. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Definisi partisipasi politik adalah salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan politik. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara, memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. 11. Patuh terhadap hukum dan penegakan supremasi hukum. 12. Membangun budaya politik yang demokratis. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Bentuk-bentuk partisipasi politik di lingkungan keluarga. Pertama, musyawarah mufakat dalam urusan keluarga. 2. Bentuk partisipasi politik di lingkungan sekolah.
seperti pemilihan ketua OSIS. 3. Bentuk partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah melakukan musyawarah untuk menentukan kepala RT dan RW. 4. Bentuk partisipasi politik di lingkungan negara. Contohnya adalah pemilu presiden dan wakil presiden. Baiklah Ananda sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa terdapat beberapa aturan yang diatur oleh negara Republik Indonesia untuk kita sebagai warga negara jika ingin mengeluarkan aspirasi maupun pendapat kita tentang sistem politik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan pendapat kita di muka publik, baik dari media massa maupun dari media cetak. Begitu juga dengan melakukan demonstrasi. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita memilih cara mengaspirasikan dari pendapat kita dengan cara yang baik-baik pula. Baiklah Ananda Ibu sekalian, ini adalah materi terakhir kita di semester 1. Ibu harapkan jika Ananda masih kurang paham dengan materi-materi yang ada di semester 1 ini, silahkan tanyakan kembali kepada guru PKN Anda untuk mempersiapkan diri Anda di ujian semester 1 agar mendapatkan hasil nilai PPKN yang terbaik. Ingat prokes kesehatan dan selalu jaga kesehatan Anda pribadi. Terima kasih.